Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan dan meluruskan atas sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Saywat hadanallahu wa iyyahu di Cilegon pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2025. Yang dimana dalam sesi tanya jawab tersebut Ustaz Muhammad ini memberikan jawaban yang dimana jawaban ini ada sebagiannya zahirnya bagus. Nah, hakikatnya kita akan bisa lihat nanti bersama. Pertanyaannya begini. Jadi di Cilegon tersebut, berarti ini kan kurang lebih sekitar 3 mingguan yang lalu ya. Ada pertanyaan nasnya atau teks pertanyaannya begini. Bismillah ya Ustadz, bagaimana dengan orang yang menyatakan kelompok yang mengadakan daurah ulama berarti mengikuti bimbingan ulama. Sedangkan kelompok lain yang tidak mengadakan daurah berarti mereka tidak bersama ulama atau diragukan kebersamaannya dengan ulama. Ini teks pertanyaan. Maka dijawab oleh Ustaz Muhammad As-Saywat hadahullah. Dia mengatakan yang mengikuti ulama adalah yang mengikuti nasihat-nasihat mereka. Apakah dia mengadakan daurah ataupun tidak mengadakan daurah. Mereka bertanya kepada para ulama. Datang ke tempat para ulama. Meminta fatwa, bimbingan dari para ulama. Dijawab oleh para ulama. Dipegang kuat-kuat. Kalian semua ahli sunnah. Hendaklah kalian jangan berbicara fitnah. Fokuslah pada belajar. Berarti dia mengikuti ulama. Kalau para ulama tadi menasihatkan untuk jangan bertikai. Hendaklah kalian fokus dalam belajar atau taklim. Tapi terus dia berbicara fitnah. Berarti dia tidak mengikuti ulama. Catat itu.
Jadi ngikut dengan tidak ngikut pada amalan. Pada amalan. Ini selesai penukilan dari pertanyaan tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang di situ Ustaz Muhammad itu tidak menyebutkan. Pertanyaan juga tidak menyebutkan. Itu siapa? Di mana? Nah, sifatnya umum. Namun tentunya bagi salafiyin di Indonesia yang mengalami fitnah terakhir ini, fitnah hududun nafas. Fitnah hududun nafas ini sebagaimana disebut oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam jalsah di Madinah. Artinya apa? Fitnah ya tersinggungan, sakit hati sebetulnya. Nah, ini orang ya arahnya ini tentunya pada apa yang terjadi sekarang. Nah, walaupun Ustaz Muhammad ini dan juga pertanyaan tidak menyebut kejadian yang di mana, kapan dan apa. Nah, namun kalau yang dimaukan adalah dalam fitnah yang terjadi sekarang ini antara asatidzah jumhur atau antara yang dinamakan oleh mereka dengan asatidzah jumhur dengan pihak Jember, dengan Ustaz Lukman dan yang bersamanya, maka ini jawaban seperti ini nih ada dustanya. Nah, ini ceritanya di sini, jawaban ini yang dimaukan di sini adalah tentang fitnah ini. Nah, ini ceritanya kan mereka bertanya kepada para ulama, datang ke tempat para ulama, meminta fatwa bimbingan dari para ulama, dijawab oleh para ulama, dipegang kuat-kuat. Dalam fitnah ini asatidzah jumhur, kalau dikatakan mereka itu memegang kuat-kuat fatwa ulama, sekarang ini dusta. Ustaz Muhammad Sayyid ini dusta. Namun, nggak usah heran. Dengan jejak fitnah yang dilakukan oleh asatidzah jumhur, diantaranya Ustaz Muhammad As-Sayyid hadahullah. Mengapa Anda katakan jangan heran? Beliau ini dalam fitnah ini sudah tertangkap jejak digitalnya. Ini kalau bahasa istilahnya itu manis di bibir. Nah, Masya Allah omongannya manis. Kalau omongannya kesannya bagus. Manis di bibir. Amalnya, nah ini. Makanya sebetulnya ucapan jawaban saudara saya ini jadi katakan, jadi ngikut dengan tidak ngikut itu pada amalan. Pada amalan. Sadaqta ya Ustaz. Betul. Nah, katakan bersama ulama, ikut ulama, itu memang pada amalan. Pada tindak tanduk, bukan sekedar pernyataan dan klaim. Mengapa Anda katakan manis di bibir? Karena pernah yang sebelumnya seperti itu juga. Ustaz Muhammad As-Sayyid seperti itu. Baik. Buktinya, ini karena ceritanya ini kan sekarang sepak terjang asatidzah jumhur dalam fitnah pada fitnah hududun nafas. Tadi kita perlu membuka kembali lembaran sejarah kejadian demi kejadian dalam fitnah ini. Anda katakan bahwa Ustaz Muhammad ini dalam fitnah ini jejaknya
Jejak fitnahnya ini dikenal atau anak ketahui dengan hanya masih bibir agar memukau orang yang mendengar. Seperti itu. Mengapa? Coba kita tidak ingin menyerang secara perbuatan atau ucapan pribadinya. Namun hal-hal yang terkait dengan fitnah. Yang pertama, banyak dari kalangan salafiyin yang sudah mengetahui bagaimana beliau hajahullah ini pada tanggal 18 Oktober 2020, sekitar itu. Nah, ini membuat sebuah pernyataan, ya, yang insya Allah sudah banyak yang mengetahui tentang ceritanya kardus Supermi dan Aqua. Nah, itu kan ceritanya nggak perlu panjang lebar karena sudah ini pembahasan tentang ini sudah banyak diulas dan dibahas oleh asatidzah kita yang lainnya. Tapi intinya kan begini. Ustaz Muhammad tanggal 18 Oktober 2020 dalam kaidah kardus Supermi dan Aqua itu kan mengatakan ini masih gelap gulita. Kita nggak tahu itu kardus isinya Supermi atau Aqua. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau matahari sudah terbit, kalau sudah ada fatwa para ulama, setelah itu jelas isinya kardus, itu isinya Supermi atau Aqua. Bagi yang tidak mau mengalah, bagi yang tidak mau mengakui, kurang lebih ya maknanya. Itu kan Ustaz Muhammad mengatakan sahibul hawa. Jadi jangan semuanya masih ahlus sunnah, hal ini masih mau ditanyakan kepada para ulama. Jadi jangan ada penyikapan dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kita tenang dahulu. Di sini aja sebenarnya sudah manis di bibirnya itu sudah tampak. Min qablu wa min ba'du. Sebelum 18 Oktober 2020 ini dan setelahnya. Sebelumnya, ini kan dari sini dikesankan Ustaz Muhammad ini nasallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak-banyak kita berdoa ya ikhwan agar hati kita tetap dikokohkan di atas al-haq. Jadi pada tanggal 18 Oktober 2020 ini atau yang sekitar itu tanggal itu kan Ustaz Muhammad itu kan mengesankan bahwa kita ini tenang dulu, jangan bersikap, jangan berbuat, belum jelas. Nah, ini dusta atau bohong. Kenapa? Anda katakan yang demikian. Ustaz Muhammad ini sudah melakukan penyikap sebelum itu. Pada tanggal 13 Oktober, pada tanggal 13 September 2020, berarti kurang lebih sebulan sebelumnya, Ustaz Muhammad ini sudah melakukan pemblokiran terhadap WA Ustadz Alfian yang hakikatnya itu merupakan surat risalah dari Ustadz Lukman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Dalam rangka beliau itu ingin bertabayun langsung kepada Ustadz Muhammad As-Sewet. Karena sampai berita kepada Ustadz Lukman bahwa Ustadz Muhammad As-Sewet itu menyebutkan sekian tuduhan kepada Ustadz Lukman. Di antaranya menerima dana dari Hizbi. Nah,
Di antaranya. Dan yang lain-lainnya. Al-Muhim, Ustaz Lukman ingin meng-cross-check, bertasabut, bertabayun langsung kepada Ustaz Muhammad As-Sewet. Dikirimlah surat tersebut bertanya, dimulai dengan baik, bahasa yang sopan, dengan mengucapkan salam, inni uhibbuka fillah. Itu Ustaz Alfian, Ustaz Lukman minta tolong kepada Ustaz Alfian untuk mengirimkan kepada Ustaz Muhammad As-Sewet tanggal 13 September 2020. Yang direspon oleh Ustaz Muhammad As-Sewet apa? Blokir. Coba kita perhatikan. Jadi sebelum Ustaz Muhammad ngomong, kita masih mau, kita ngomong dulu. Fatwa ulama, bimbingan ulama. Jangan dulu melakukan bersikap, jangan kita tenang dahulu. Kurang lebih ya. Tentu sudah mungkin mendengar ini sudah banyak. Itu Ustaz Muhammad sudah melakukan penyikapan dahulu terhadap pihak Jember. Sehingga anak katakan memang. Ini orang ini dikenal dengan manis di bibir dalam fitnah. Seperti itu. Lisannya Masya Allah, kesannya bagus, tapi pengamalannya ya Ustaz. Kan ini Ustaz Muhammad tadi bilang apa? Nah, mengikuti ulama, bersama ulama itu, jadi ngikut dengan tidak ngikut pada amalan. Nah, kita lihat. Nih amalannya seorang Ustaz Muhammad As-Sewet ini. Baik. Setelah itu. Jadi kan ceritanya mau menunggu bimbingan ulama. Kalau matahari sudah terbit, sudah jelas, sudah keluar fatwa ulama. Jadi 18 Oktober itu sekitar awal atau akhir Safar 1442. Ini ucapan Kardus Supermi dan Aqua. Sebelumnya berarti pada Muharram yang Ustaz Alfian diblokir. Itu berarti pada Muharram 1442. Setelah ucapan Kardus Supermi dan Aqua itu, ketika itu, anak pribadi, ketika yang mendengar ucapan Ustaz Muhammad As-Sewet itu masih ada muncul kembali harapan. Mudah-mudahan memang Ustaz Muhammad ini berbeda dengan ustaz-ustaz yang lainnya dalam fitnah ini. Nah, karena Ustaz Muhammad As-Sewet ini nggak hadir pada jalsah 15-16 Agustus 2020, nggak ikut. Ustaz Muhammad cuma berpesan kepada Asatidzah yang hadir, Asatidzah Jumhur ya, yang hadir 15-16 ini, intinya adalah tutup dua situs tersebut. Ini Ustaz Muhammad sampaikan kepada Ana langsung. Nah, karena ketika di hari-hari itu, tanggal 15-16 di Jember, kita juga ke Cirebon. Ketemu dengan beliau di rumah. Ini Ustaz Muhammad mengatakan seperti itu. Saya berpesan kepada Asatidzah itu, yaitu maksudnya Asatidzah Jumhur. Pokoknya pihak Jember minta tolong untuk ditutup dua situs tersebut. Ya, kalau itu ditutup, maka ini selesai permasalahan. Kurang lebih begitu. Ya subhanallah, realitanya ketika tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, atau sekitar tanggal 22 Februari 2021. Jadi Oktober ke Februari. Rabiul Awal ke Rajab. Berarti sekitar 4 bulan. Nah, keluarlah bimbingan ulama yang pertama kalinya dalam fitnah ini, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh salafin terkhusus di Indonesia. Wah, ulamanya nggak main-main, kibar. Nanti sudah tahu semua insya Allah. Di sini anak tidak ingin terlalu membahas dalam isinya,
karena sudah banyak, kalau yang kita dari pihak yang bersama ulama, insya Allah dari pihak yang bersama yang selalu pandang yang bersamanya itu sudah berulang kali, sudah insya Allah sudah sangat tidak asing kalau kita. Nah, kalau yang pihak aslinya jumhur, bimbingan ini itu menyedihkan sekali. Diperlakukannya menyedihkan sekali. Nah, apa itu? Jangankan pengamalannya, bimbingan ini, wasiat ulama kibar ini, siapa wasiat ulama kibar? Siapa saja? Siapa saja sih? Syekh Rabi' rahimahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah. Dan ini juga dihimbau dan diasung oleh Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah. Nah, isi bimbingannya apa? Di antaranya tahdzir terhadap channel Jujurlah Selamanya. Tahdzir juga terhadap channel Manhajul Haq yang KW. Seperti itu. Terus juga tahdzir terhadap channel Tuk Pencari Al-News. Ini orang-orang di belakangnya ini semuanya go-go uyun ini. Nah, tahdzir terhadap ini. Begitu juga wasiatnya, yaitu untuk meninggalkan perselisihan, untuk agar mereka bisa menjadi satu tubuh, saling bekerja sama, saling ta'awun dalam albir wa taqwa. Terus wasiat yang ketiga yaitu Ustaz Lukman, ini yang memiliki keutamaan, Ustaz Muhammad As-Sewet, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Samari, Ustaz Komar. Ini juga orang-orang Asadiyah yang memiliki keutamaan, mereka semuanya adalah salafiyun. Murid-murid para masyayikh, para masyayikh dan asatidzah ini semuanya menginginkan persatuan, jam'ul kalimah. Yang terjatuh pada kesalahan maka akan rujuk. Karena tidak ada seorang yang selamat dari kesalahan. Ini isinya bagus, luar biasa. Namanya para ulama, bimbingan para ulama. Oh ya subhanallah, nggak cocok ternyata dengan maunya asatidzah jumhur. Yang tadi Ustaz Muhammad bilang menunggu matahari terbit, biar tahu itu isi kardus, ini dicampakkan wasiat ini. Sampai detik ini, kita silakan cek buka itu di channel-channel yang bersama asatidzah jumhur itu. Nah, mana wasiat ini mana? Seperti itu. Jangankan pengamalannya, penyebarannya saja tidak. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui ini loh model Ustaz Muhammad As-Sewet ini. Cerita tentang 10 wasiat ini kan mereka itu menggambar-gambarkan asatidzah jumhur ini bahwa wasiat ini tuh nggak benar itu dari ulama kibar itu buatannya Abul Harith itu mah sudah dirubah-rubah sama Abul Harith, atau juga mungkin mereka sebenarnya mengatakan sama Syekh Arafat dan yang lainnya. Ini begini. Siapa sih Ustaz Abul Haris itu ketika itu di sisi kedudukan Ustaz Abul Haris hafizahullah taala, di sisi para ulama di sisi asatidzah jumhur ketika itu siapa sih? Ustaz Abul Haris itu adalah orang yang dipercaya oleh asatidzah jumhur sebagai perantara untuk menyampaikan ke masyayikh, kepada para ulama. Seperti itu.
Makanya kan ini anehnya tuh begini. Kok harus bisa ngarang-ngarang cerita ini wasiat ini nggak benar, itu bukan dari ulama kibar, itu udah dirubah atau itu buatan, entah ada yang ngomong itu bukannya Ustaz Abdul Haris, ada yang ngomong itu karangan atau di, di, dibuat oleh Syekh Arafat, atau Ustaz Abdul Haris sudah merubah-rubah. Ini omongan ini kapan muncul ini? Setelah isi dari wasiat itu sudah diketahui ternyata nggak sesuai dengan maunya jumhur. Terus mereka baru ngomong seperti ini. Nah, anehnya itu tadi. Ustaz Haris itu orang yang terpercaya di sisi mereka. Makanya wasiat ini dibacakan oleh Ustaz Haris di mana sih? Coba lihat itu kan jejak digitalnya itu masih ada itu. Di channelnya siapa? Seperti itu. Nah, itu kan di channelnya yang diasuh di antara pembinanya lah, yaitu Ustaz Abdul Somad Bawazir. Nah, Batam atau Bintan, Pulau Bintan atau Batam, kurang lebih di situlah. Nah, ini kan channelnya para pengikutnya jumhur, sehingga ketika itu Ustaz Abdul Haris itu dianggap bersama oleh ahli jumhur. Hanya dengan PD-nya channel tersebut membuat iklan, akan ada itu kajian atau muhadharah bersama Ustaz Abdul Haris hafizahullah taala. Siapa ini channelnya? Jumhur. Nah, ya subhanallah, itu kan dalam kajian Ustaz Abdul Haris itu ada kajian umum, nasihat umum, kemudian Ustaz Abdul Haris lah selesai menyampaikan kajian umumnya, membawakan wasiat dari para ulama ini, kibar ulama. Nah, barakallahu fikum, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Anehnya itu begini juga. Mereka tidak mau mengakui, mereka tidak menyebarkan wasiat ini, tapi ketika mereka minta loh ya. Ini asal dia jumhur loh ya, yang minta ya, yang memulai ya, yang mengajak. Apa itu sulh? Mereka minta sulh, minta damai dalam bayat iltizam. Itu kan yang dijadikan rujukan ada dua. Yang pertama adalah Sautiyah Al-Alamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala. Ini juga nanti kita lihat nih main-mainnya Asatidz Jumhur ini. Nah, kita lihat pengamalan Asatidz Jumhur. Yang katanya Ustaz Muhammad itu ngikut gak ngikut itu pada amalan. Seperti itu. Terus yang dijadikan juga rujukan atau patokan dalam surah tersebut, bait iltizam tersebut adalah apa? Wasiat kibar ulama 10 Rajab 1442 Hijriah. Berarti mereka ini mengakui ini sebetulnya. Nah, memang ya biasa Ahlul Batil itu memang kontradiksi. Nah, digemborkan melalui gerakan bawah tanahnya ini bukan dari ulama, ini campur tangannya Ustaz Abdul Haris, tapi mereka nggak bisa berkelit ketika sudah secara resmi yang terang-terangan, ya sudah, mau apa mereka? Nggak bisa menolak. Nah, sulh itu, bait iltizam itu kan diketahui oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Baca Syekh Abdul Al-Bukhari juga yang mengizinkan penyebarannya. Jadi ini yang pertama, bagaimana pengamalan Asatidz Jumhur. Contoh ringannya. Nah, beda, ya maaf ini sekali lagi kita berbicara realita. Karena di sini tidak ingin dari sisi pribadi ya, terus menjatuhkan, mencela Ustaz Muhammad As-Sawi, tapi ini kritikan
kepada beliau untuk jangan hanya manis di bibir kalau ngomong gitu loh. Seperti itu. Bagi dalam permasalahan fitnah seperti ini, sampaikan kepada umat ya Ustaz. Kan antum sendiri yang bilang kepada anak Ahlus Sunnah itu yadkuruna ma lahum wa ma alaihim. Katanya begitu. Faedahnya. Ahlus Sunnah itu menyebutkan apa yang baik, bagus buat mereka dan apa-apa yang mencela mereka. Kan katanya gitu. Ahlus Sunnah yadkurun ma lahum wa ma alaihim. Yang bagus buat mereka sebutkan, yang memojokkan mereka, yang sebagai bahan kritikan terhadap mereka juga sebutkan. Harusnya kan begitu. Ini disimpan wasiat ini oleh asatidzah jumhur, tidak disebarkan, apalagi secara masif. Beda dengan, ini yang masalah. Anda ingin menjatuhkan pribadi, di sisi lain Anda juga tidak ingin memuji-muji Ustaz Lukman atau yang bersamanya secara pribadi, berlebihanlah. Tapi beda memang. Ketika muncul wasiat ulama ini, ya, itu langsung Ustaz Lukman di hari yang sama, tanggal 10 Rajab 1442, para masyayikh meminta Ustaz Lukman untuk menulis surat rujuk celaan beliau terhadap beberapa asatidzah jumhur. Dan langsung Ustaz Lukman menjalankan permintaan tersebut sam'an wa ta'atan. Nah, li'ulil amri minkum. Ini Ahlus Sunnah gitu seharusnya prinsipnya. Mendengar dan taat kepada ulil amri. Ulil amri bukan hanya penguasa. Ulama juga. Antum bisa buka di channel Manhajul Anbiya. Ya, Ustaz Lukman itu menulisnya 10 Rajab 1442, langsung di-share di channel Manhajul Anbiya hari berikutnya. Tanggal 11 Rajab 1442 atau 23 Februari 2021. Sehari setelah wasiat ulama tersebut dibacakan oleh Ustaz Abdul Haris Hafizahullah Ta'ala. Coba kita perhatikan. Nah, setelah itu sudah, jangan ditanya sudah. Channel-channel grup yang berusaha mengikuti bimbingan ulama ini langsung setelah itu disebar wasiat ini. Nah, ini lihat siapa yang sungguh-sungguh berusaha menjalankan, siapa yang tidak. Padahal siapa sih yang minta bimbingan? Asatidzah jumhur. Terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Revi, bahwa Ustaz Komar terjadi diskusi di WA antara Ustaz Revi dan Ustaz Komar. Ustaz Revi minta untuk bisa kumpul kembali, duduk, diskusikan bersama. Ustaz Komar sudah mewakili asatidzah jumhur, sudah nggak mau. Mintanya diserahkan, kita serahkan permasalahan ini kepada Syekh Abdul Bukhari. Sudah keluar di Abdul Bukhari, lebih dari itu bahkan, bersama Syekh Rabi, bersama Syekh Obed. Jumhur tidak merespon dengan baik. Ini menyedihkan ya ikhwan. Nah, asatidzah jumhur tidak merespon dengan baik. Menyedihkan. Tidak disebar. Seperti itu. Celaan Ustaz Lukman ini kan perlu diketahui, itu kan sebetulnya jadinya kapan sih? Kan begitu. Nah, celaan itu kan terjadinya itu Oktober 2020 dalam penelponan dengan Pak Luwe. Seperti itu. Sekitar tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 24 atau tanggal 25 Oktober. Kurang lebih seminggu.
setelah Ustadz Muhammad berbicara tadi tentang apa? Supermi dan aqua, kardus supermi dan aqua tersebut. Nah, Pak Lukman dalam penelitian tersebut, dan kita sudah sama-sama ketahui, itu mengatakan nol potol, gitu. Ada bahasa begitu juga lah. Sayyidah Jumhur ini nol potol. Nah, ya kalau yang istilahnya dalam bahasa Arabnya syifra ala shimal. Ya. Artinya apa sih? Ya punya hujah kan gitu. Sayyidah Jumhur loh dalam fitnah ini, penyikapan ini. Nah, itu gak punya hujah. Dan ini diaku sendiri oleh masyayikh kita, ulama kita. Makanya Syekh Arafat mengatakan syifra ala shimal, nol potol. Tapi sudahlah, saya juga tersinggung, marah, ya sudah. Coba ingat, Salukman langsung nulis. Keluar wasiat ulama, wasiat. Yang disituin diantaranya isinya yang salah rujuk. Salukman langsung rujuk. Permintaan dari Masih, diikuti oleh Salukman. Tulis surat rujuk. Isinya, permintaan maaf. Lebih dari itu, memuji Asy'ari. 20 asal kita disebutkan. Memiliki keutamaan dalam dakwah dan yang lain. Dalam rangka apa ya, ikhwan? Jam'ul kalimah. Agar itu kalimat kembali lagi bersatu. Yang disuruh rujuk cuma Salukman aja. Lihat. Nah, Asy'ari Jumhur, mana ada rujuknya? Sebelum luweh, jauh sebelum luweh. Asy'ari Jumhur itu sudah banyak celaan terhadap Ustaz Lukman. Lihat aja. Yang ketika itu Ustaz Fauzan menukilkan satu sama. Kapan itu? 29 Agustus 2020. Kalau Ustaz Lukman itu masih mending dalam penelponan antara beliau dengan Pak Luweh saja. Kalau Ustaz Fauzan mengumpulkan pengajar nih, mengumpulkan pengajar, duduk bareng seperti itu, ngajar di daerah sekitar Solo dan sekitarnya. Kemudian sudah kedustaan tentang masalah lockdown, kedustaan bahwa katanya jalsah 15-16 Agustus juga ada hasilnya, dusta. Nah, karena di jalsah 15-16 Agustus itu Salukman sudah mengatakan tutup. Kalau memang asal didampingkan untuk channel itu ditutup, tutup. Saya katakan kepada Ustaz Alfian, tutup. Kan seperti itu, ala lain meros. Ustaz Lukman sudah menyampaikan, itu kan permintaan Ustaz Muhammad untuk ditutup dua channel itu. Yang katanya kalau ditutup, sudah selesai permasalahan. Nah, itu sudah dilakukan oleh Ustaz Lukman. Tuh, celaannya satu sama. Terus ngomong apa? Kalau anak udah enek, ya, melihat orang ini, yaitu maksudnya Ustaz Lukman, anak udah enek, bagaimana dinukilkan oleh Ustaz Fauzan. Lebih melihat wajisbi, yang gentleman daripada wajah orang ini yang pelintat-pelintut. Lihat. Nah, kapan itu? Sebelum Luwe. Luwe itu sekitar akhir Oktober. Kalau ini 29 Agustus, akhir Agustus 2020. Belum lagi yang khutbah Jumatnya Afifuddin. Nah, belum lagi yang dia dalam WA-nya itu kepada salah seorang mengatakan Ustaz Revi tidak terlibat dalam situs Jendi, kenapa dilibatkan? Ini juga sama omongan Afifuddin, Abdus Somad, Bawazir, kemudian juga status sama. Nah, seperti itu. Ini, ya subhanallah. Yang celaan berikutnya satu sama. Katanya Jember itu, ya, satu sama itu bilang,
di penelponan. Ya, kenapa kok ya sama lo juga di penelponan. Kenapa kok disebar? Ya sudah tersebar seperti tersebar kemana-mana. Harta yang lo itu nggak secara disebar, tapi subhanallah Allah kehendaki tersebar. Sama. Yang sama itu juga. Nah, katanya sama. Kenapa kita klarifikasi sebagai bahan untuk menyampaikan ke mereka, ke Satgas COVID sana, ikhwah, pengurus sana dan asatidahnya, bahwa yang antum lakukan itu nggak benar, over, berlebihan antum sampai mengakibatkan ini. Nah, ini celahnya Salman terhadap Jember. Nggak benar katanya, over. Padahal Jember itu masalah protokol kesehatan, waduh, ya bukan, ya ini sekali lagi ya, bukan mau memuji berlebihan, tapi faktanya memang seperti itu. Mau diapakan gitu. Kita sekarang bicara fakta, ini realita. Bukan muji-muji semata memuji tanpa ada dasar atau fakta, bukan. Seperti itu. Dalam masalah COVID kemarin, wah konsultasinya luar biasa terhadap ulatul umur, waliul amr. Dari tingkatan terendah sampai ke kementerian, Kapolri, kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, setingkat bupati, atau juga dinas kesehatan provinsi. Nah, ini banyak dilakukan. Koordinasi dengan RT RW, dengan kecamatan, dengan kelurahan, dengan muspika, muspida, udah jangan ditanya. Nah, ini yang disebutkan oleh satu sama, nggak bener, over, berlebihan. Nah, musyawarahnya, diskusinya dengan konsultasinya dengan pemerintah kok nggak bener, berlebihan gimana? Seperti itu. Ini celaan-celaan ini sebelum penelitian Louis. Baik. Kemudian sampai sekarang mana rujuknya asatidah? Seperti itu. Mana rujuknya asatidah? Dari celaan-celaan semua itu. Nggak ada, kan main-main. Gimana ulama menyuruh meminta untuk rujuk? Mana asatidah? Nggak ada. Mana pengamalannya ya Ustaz? Mudah-mudahan audio ini sampai kepada Ustaz Muhammad sebagai bahan renungan begitu. Siapa yang mengamalkan bimbingan ulama sehingga dikatakan bersama ulama, siapa yang tidak? Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita lihat lagi pengamalan ya. Ini karena Ustaz Muhammad bilang pada pengamalan. Ketika muncul audio atau sautiyah Syekh Al-Allamah Abdul Bukhari hafizahullah taala, yang dimana beliau menyampaikan ini pada 4 Syawal malam harinya tahun 1442, kurang lebih itu berarti tanggal 16 Mei kurang lebih. Yang sampai kepada hasil jumhur itu besoknya tanggal 5 Syawal. Seperti itu. Ya. Coba lihat main-mainnya asatidah jumhur ini. Keluar sautiyah Syekh Abdul Bukhari, isinya Masya Allah. Kemudian dan oleh asatidah jumhur, oleh Syekh Abdul Bukhari ini hakikatnya sautiyah ini diminta. Syekh meminta kepada asatidah jumhur untuk menyebarkannya, tidak disebar. Yang terjadi apa? Asatidah jumhur membuat nasihat terbatas. Nah, tanggal 7 Syawalnya tahun 1442, asatidah jumhur membuat nasihat terbatas. Yang isinya ya banyak dipotong sudah. Dari audio Syekh Abdul Bukhari, isinya sudah sangat nggak lengkap. Seperti itu. Nah,
Yang disebutkan sama asatidzah ketika itu cuma hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah, terus dalam dakwah ini, hendaknya kita semua menjaga ukhuwah di atas al-haq dan menjauhi perpecahan kepada seluruh media secara umum, untuk tidak membicarakan perselisihan ini, hendaknya menyerahkan permasalahan di perselisihan ini kepada masyayikh, fokus terhadap dakwah dan tarbiyah, seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya lah. Tanggal 7 Syawal 19 Mei 1442 atau kurang lebihnya tanggal 19 Mei 2021. Ini main-main lagi. Asatidzah Jumhur ini diminta untuk menyebarkan, malah membuat nasihat terbatas. Yang ngerinya setelah itu, nge-RII, bacanya ngeri. Nasallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang diklaim oleh Ustaz Abu Hamzah Yusuf ini dengan dia mengatakan bahwa Allah sebagai saksinya, atau Allah mengetahui bahwa saat itu membuat nasihat terbatas ini sudah disampaikan kepada Syekh Abdul Bukhari, dikoreksi sama Syekh Abdul Bukhari. Nah, dusta ini Ustadz yang satu ini. Sambil bawa nama Allah lagi, Allah jadi saksi atau mengetahui. Na'udzubillah ya Allah, harinya. Nah, coba lihat main-mainnya saya juga. Kita yang di Indonesia ketika itu, kita nggak tahu apa-apa. Ini ya, ini kronologisnya begitu ya. Jadi tanggal 4 Syawal itu apa namanya? Syekh 4 Syawal malamnya Syekh itu menyampaikan isi dari Sotiah tersebut, audio tersebut. Tanggal 5-nya sampai kepada asatidzah jumhur. Tanggal 7 Syawalnya asatidzah jumhur mengeluarkan nasihat terbatas. Ya. Kita itu nggak tahu itu. Audio itu. Karena waktu itu Syekh Abdul Bukhari hanya memberikan kepada pihak asatidzah jumhur. Dengan harapan Syekh meminta untuk asatidzah jumhur yang menyebarkan audio tersebut ternyata disembunyikan sekian lama. Seperti itu. Jadi kita nggak tahu. Ketika datang nasihat terbatas yang ternyata banyak dipotong, isi dari audio Syekh Abdul Bukhari itu, ya kita nggak tahu ini ya. Kita ngiranya itu betul-betul murni itu yang seperti itu. Isinya dari Syekh Abdul Bukhari. Ya kita dengan pihak Jember ketika itu, dan anak ketika itu masih di Jember. Nah, dia dengan polosnya kita berhusnudzon kepada asatidzah. Ya karena kita tahu sebelum kita ini asatidzah, Masya Allah, jujur-jujur orangnya, nggak main tipu-tipu. Kan kita tahu sebelum fitnah seperti itu. Nah, ketika ada nasihat terbatas, kita husnudzon bahwa itu memang betul murni semuanya itulah isi dari nasihat Syekh Abdul Bukhari. Langsung kita sebar. Nggak percaya buka channel Manhajul Anbiya, channelnya Jember. Coba buka. Nah, pada tanggal 7 Syawal, 19 Mei. Nah, Manhajul Anbiya men-share itu nasihat terbatas dalam kondisi kita pihak itu berhusnudzon bahwa itulah isi secara utuh dari nasihat Syekh Abdul Bukhari. Kita berhusnudzon asatidzah ini, asatidzah jumhur ini mana? Akhirnya pihak Jember ikut nge-share, ditipu kita. Ya subhanallah. Nah, tapi kita kalau itu nggak tahu, kita kan nggak terima masih audionya. Seperti itu. Nah, ya kita ikut share saja nasihat terbatas tersebut. Karena pihak jumhur men-share, nasihat juga. Seperti itu. Ternyata subhanallah baru setelah itu kita atau Salman atau pihak Jember
dikirimi sautiyah yang sebenarnya. Kita dengarkan nama Allahu Akbar. Nah, yang fama hakada sa'du turadul ibil gak disebutkan sama asal jumhur. Yang jumhur dalam sautiyah itu Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan asal jumhur melakukan apa? Taklib, penghasutan, tidak disebutkan. Asal jumhur juga melakukan tahwil, wa tadsim, tidak disebutkan. Yang dimana Syekh Abdul Bukhari juga menasihati kepada asal jumhur dalam sautiyah itu, la tusawwihuha bimithli hadhil af'al. Jangan kalian mencoreng-moreng nama baik dakwah ini dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini nasihatnya ditujukan kepada asal jumhur. Syekh Abdul Bukhari dalam permasalahan yang ini jangan mencoreng nama baik dakwah ini ditujukan kepada asal jumhur. Karena bahasanya la tusawwihuha, jangan kalian, yaitu asal jumhur, mencoreng-moreng dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Coba lihat, berarti perbuatan-perbuatan asatidzah itu dinilai oleh Syekh Abdul Bukhari itu sudah mencoreng-moreng dakwah. Itu nggak disebutkan ternyata dalam nasihat terbatas tersebut. Setelah kita tahu, oh ternyata seperti ini sih. Nah, makanya berdasarkan permintaan dan perintah dari Syekh Abdul Bukhari melalui Syekh Arafat, sampai Syekh Arafat mengatakan qulu dasani atau haddatsana Arafat. Bahwa yang memerintahkan untuk disebut sautiyah Syekh Abdul Bukhari ini adalah Syekh Abdul Bukhari sendiri. Sampaikan, Syekh Abdul Bukhari yang memerintahkan ini. Akhirnya pihak Jember dan yang bersamanya, terutama channel Manhajul Anbiya, pada tanggal 27 Juni atau 16 Dzulqa'dah 1442. Jadi sautiyahnya Syekh itu beliau sampaikan 4 Syawal. Ya. 1442. Jumhur memotong-motong itu sautiyahnya. Diringkas jadi nasihat terbatas tanggal 7 Syawal, yaitu 19 Mei 2021. Nah, tanggal 27 Juni Juni 2021, tanggal 16 Dzulqa'dah, ya 16 Dzulqa'dah 1442 atau 27 Juni 2021, akhirnya berdasarkan perintah dan permintaan dari Syekh Abdul Bukhari, Jemberlah yang men-share sautiyah tersebut. Antum lihat di channel Manhajul Anbiya. Nah, ada di situ. Seperti itu. Langsung saya itu disebar oleh channel-channel yang lainnya yang berusaha berjalan bersama ulama. Nah, dalam fitnah ini. Asal jumhur mana? Enggak ada ketika itu. Terus disembunyikan. Seperti itu. Itu kan sebetulnya Syekh Abdul Bukhari masih meminta kepada asal jumhur untuk men-share. Nah, akhirnya yang terjadi, ini lihat. Nggak ngerasa bahwa mereka ini memang orang lain itu bisa dipermainkan, itu bisa ditipu. Bisa dibohongin terus, bisa ditipu terus begitu. Diminta terus berulang oleh Syekh Abdul Bukhari untuk nyebarkan, yang diulangi, yang disebar lagi oleh asatidz jumhur tanggal 3 Juli 2021. Atau tanggal 23 Dzulqa'dah 1442. Nasihat yang terbatas tadi itu yang isinya menggunting sekian banyak nasihat Syekh Abdul Bukhari di-share lagi sama asatidz jumhur, diulangi lagi. Padahal Syekh Abdul Bukhari mintanya disebar adalah sautiyahnya. Ini nasihatnya disebar lagi. Oh ya, kita alhamdulillah sudah tahu, nggak mau akhirnya. Kita ketika itu sudah tahu bahwa isi sautiyah ternyata nggak hanya yang isi nasihat terbatas.
Kedua kalinya di-share, kita nggak mau ikut-ikutan tertipu untuk yang kedua kalinya. Kali yang pertama kita ketipu sama Sayyidina Jumhur, nasihat terbatas. Kita ikut men-share waktu itu. Lihat, buka dah. Channel Manhajul Anbiya. Seperti itu. Pas 7 Syawal itu. Nah, langsung ikut men-share. Husnudzon kepada Sayyidina Jumhur. Ternyata nipu. Seperti itu. Yang kedua ya kita nggak mau ditipu. Kata Rasulullah SAW, la yuldagul mu'min min juhin wahidin marratayn. Seorang mukmin jangan sampai disengat di lubang yang sama 2 kali. Nggak mau kita tertipu. Kita sudah dapat sofiahnya Syekh Abdul Bukhari. Seperti itu tanggal 23 Dzulqa'dah 1442. 3 Juli 2021. Pengulangan nasihat terbatas. Yang katanya itu hanya khusus terbatas untuk asatidzah jumhur, dusta. Katanya itu Syekh Abdul Bukhari minta untuk disebar luaskan. Seperti itu. Makanya akhirnya ini asatidzah jumhur ini nggak nyebar-nyebar terus. Padahal sudah itu oleh Manhajul Anbiya dan channel-channel yang lainnya. Kita sudah menyebar ke channel-channel kita. Asatidzah jumhur dan para pengikutnya nggak nyebar-nyebar. Nah, akhirnya, ya Syekh kan juga, ini orang kok disuruh diminta nggak nyebar-nyebar. Akhirnya Syekh Abdul Bukhari pada tanggal 12 Dzulhijjah 1442 atau bertepatan dengan 22 Juli 2021 akhirnya Syekh Abdul Bukhari di channel resmi beliau, channel Telegram beliau, channel Syekh Abdul Bukhari disebarlah Sofiah. Nah, sudah akhirnya mulai semakin tersebar luas. Gak tahu tuh waktu itu perasaannya asatidzah jumhur gimana. Nah, yang pasti tidak lama setelah itu asatidzah jumhur minta suluh. Nah, dalam Bayan Iltizam. Ya, ini asatidzah jumhur yang minta seperti itu. Ya, Ustaz Lukman dan yang bersamanya ya respon baik, alhamdulillah kalau memang betul mereka minta seperti itu. Itu kan dibuat suluh itu atau Bayan Iltizam itu pada tanda tangan itu pada 28 Dzulhijjah 1442 atau 7 Agustus 2021. Namun dalam prosesnya kan itu ada masih Bayan Iltizam itu masih dibuat, artinya dilihat oleh kedua belah pihak. Mas Syekh juga memantau seperti itu. Makanya kemudian baru di-share oleh kedua belah pihak, pihaknya Ustaz Lukman atau yang saya jemput itu kan pada akhir-akhir Agustus, sudah masuk bulan Muharram 1443. Kalau Manhajul Anbiya tanggal 21 Agustus men-share, kalau channelnya Cirebon itu tanggal 22 Agustus men-share Bayan Iltizam. Namun tanda tangan itu kan sebetulnya sudah dilakukan tanggal 7 Agustus 2021. Yaitu 28 Dzulhijjah 1442. Nah, dalam proses Bayan Iltizam itu, ya kita pihak Jember, Anas sekali lagi karena Anas waktu itu di Jember, Anas juga langsung mengikuti. Seperti itu. Bersama Ustaz Lukman, Ustaz Raifi, Ustaz Alfia, dan yang lainnya. Nah, ya kita kan senang, alhamdulillah gitu. Kita menyambut. Makanya Ustaz Lukman berusaha menghubungi pihak asatidzah jumhur. Saya menyebutkan, coba hubungi itu Usama Mahri. Ustaz Lukman berusaha mengikut ya. Ustaz Lukman itu loh. Itu bedanya. Makanya kenapa sebagian masyayikh atau ulama mau untuk
adakan dakwah di Jember. Semua yang diminta, semua yang dinasihatkan oleh ulama kita, masyayikh kita, Jember melakukannya. Seperti itu. Suruh rujuk. Awal dahulu awal, ya belum masuk tahun 2021, Salman sempat. Ya, karena dituduh macam-macam. Tapi sudah kita dengar ya, celah-celah Nasrullah Jumhur itu pada Salman itu dan kedustaan-kedustaannya, itu sempat Salman kemudian mengadakan bantahan-bantahan. Kemudian diminta oleh Syekh Arafat untuk dihentikan dari itu. Ya sudah, nurut. Kenapa mengadakan bantahannya? Wajar loh, orang dituduh macam-macam nggak benar. Seperti itu. Namun Syekh Arafat itu ketika itu menghubungi Salman melalui Salafian, hentikan dahulu. Ya sudah dihentikan. Nurut. Seperti itu. Nah, lah ini yang Salman menghubungi satu sama. Dan Anda tahu sendiri itu, di telepon, coba yang nomor teleponnya, coba yang nomor kalau nggak salah itu apa, Indosat atau apa gitu. Coba semua nomor-nomor yang dimiliki satu sama. Itu ada 9 atau 10 kali Salman berusaha menghubungi. Nggak dijawab, nggak diangkat sama sekali. Ya mungkin lagi sibuk atau yang tahu. Mungkin. Nah, tapi al-muhim usaha itu sudah ada. 9 atau 10 kali itu. Nah, seharusnya kalau orang yang memang betul-betul minta suluh damai, jujur, itu kan minta apa? Minta suluh untuk ya sudah menghapuslah. Yang lalu-lalu sudah dihapus. Seperti itu. Ya kan? Membuka lembaran baru. Itu isi dari apa suluhnya asatidzah. Seperti itu. Nah, nad'u ikhwanana jami'an ila ta'akhi wa fathi safha jadidah wa maddil yad litta'awun 'alal birri wat taqwa. Kan gitu isinya itu. Di antara isinya yang asatidzah minta itu dalam suluh itu kepada pihak Jember, kami mengajak saudara-saudara kami seluruhnya untuk bersaudara dan membuka lembaran baru dan mengulurkan tangan untuk berta'awun 'alal birri wat taqwa wa kadzalika namuddu lahum yada sulhi bil kafal khawt wa ta'an linughliqa biha abwabal fitan dan yang lainnya. Dan juga mengulurkan tangan suluh perdamaian dengan masing-masing sudah menahan diri, tidak mencela, tidak berbicara fitnah. Tarku asbabul furqah hifadzun ala jami'il qulub alal haq, meninggalkan sebab-sebab perpecahan. Ini dalam proses ini ya, ketika jumhur yang minta, padahal Salman itu menghubungi sama, nggak dibalas 10 kali, 9 nggak diangkat sama sekali. Oke lah, lagi kamar mandi, lagi tidur, lagi apa, mungkinlah masuk akal. Hanya harusnya kalau orang jujur minta suluh, itu kan, oh iya, Masya Allah, beliau menghubungi, aduh, anak lagi di kamar mandi atau lagi tidur. Harusnya minimalnya berusaha membalas, minta maaf, afwan, tadi lagi kamar mandi atau afwan, lagi di luar, ini nggak ada sama sekali. Baik, khair insyaallah. Nah, sabar. Seperti itu. Sudah keluarlah akhirnya, disebarlah itu apa namanya? Bayat iltizam. Ya, yang mulai disebar itu sekitar 21 Agustusan, kalian Jember, yang Cirebon 22 Agustus. Sebar bayat iltizam ini secara resmi sudah tersebar. Kita berusaha menghubungi asatidzah jumhur. Beberapa hari setelahnya kita berusaha anak pribadi menghubungi Ustaz Komar, menyatakan kebahagiaannya, menyatakan senang, alhamdulillah, terus senang. Seperti itu, dengan mengucapkan salam, yang juga ke Ustaz Ahmad Khadimnya. Subhanallah, nggak direspon sama sekali. La salam wala kalam dibalas. Salam yang seharusnya dibalas, wajib untuk menjawab salam ini pun nggak dibalas. Coba lihat. Nah, mereka yang minta damai, mereka minta suluh. Mereka sendiri yang mencampakkannya.
Nah, coba lihat bagaimana pengamalannya. Seperti itu. Untuk kemudiannya loh, biar nih, tolong sampaikan nih kepada saja jumhur, terutama kepada Ustaz Muhammad Sawet, untuk jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau itu Ustaz Muhammad Sawet nggak tahu, nggak punya datanya, minta kita. Kita akan kasihkan nih sekian datanya nih, perbuatan, tingkah laku dan pengamalannya asal jumhur dalam fitnah ini. Seperti itu. Ya subhanallah. Makanya setelah syarat ini makan manis di bibir. Nah, baik. Sudah setelah itu, ini kan sudah tambah nggak beres, nggak benar. Akhirnya, masa mau dibiarkan kedustaan demi kedustaan itu terus berjalan? Akhirnya, ya nggak heran. Dan itu juga sudah seizin masyayikh. Kita mengetahui sendiri seperti itu. Syekh Arafat dan lainnya. Kita mau membantah itu. Akhirnya izin dulu. Dipersilahkan. Nah, ini Syekh Arafat yang dikatakan oleh Syekh Ubaid alim. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Ilah. Ya. Seorang alim, seorang ulama. Ya, kita minta izin, gak ada masalah. Lalu juga dalam Sautiyah Syekh Al-Bukhari. Itu kan asatidzah mengakui bahwa permasalahan ini dikembalikan kepada masyayikh. Bukan hanya Syekh Abdul Bukhari. Seperti itu. Wah, Syekh Arafat juga terus mengkonsultasikan permasalahan ini kepada Syekh Abdul Bukhari. Nah, akhirnya mulailah penjelasan demi penjelasan. Bantahan demi bantahan. Nah, bukan untuk menghabisi pribadinya asatidzah jumhur, tapi untuk membantah kerancuan dan kedustaan yang sudah mereka banyak sebutkan. Seperti itu. Coba lihat. Kalau mereka bersama ulama, ya harusnya kan senang kalau ulama datang. Ulama datang, harusnya kan senang. Seperti itu. Daurah Muzani yang pertama. Nah, gak mau datang ke Jember ke acara daurah. Itu Syekh Arafat itu dihubungi sama pihak saja jumhur untuk juga bisa kemudian nanti mengisi di Jogja. Nah, kenapa sih? Nah, katanya kan tadi habis minta dana, katanya habis minta untuk bersatu. Seperti itu. Nah, kenapa biar menunjukkan kepada umat betul-betul bersatu datang ke daurah Imamul Muzani? Enggak dilakukan sama sekali. Malah yang terjadi, datang ke Jember, nyewa villa di tengah kota, Villa Firdaus, atau rumah syariah Firdaus, masalah yang diminta untuk datang ke sana. Subhanallah, ini anak pribadi mengatakan, ini goil adab. Nah, bersama para ulama, bersama saya, harusnya kan mereka yang mendatangi ulama. Ini malah ulama yang diminta. Tapi kan ulama, Masya Allah, Masya ini kan ibaratnya, kalau dalam dakwah ini kan orang tua kita. Sabarnya mereka meladeni anak-anaknya, ya sudah dituruti. Seperti itu. Datanglah ini Masya. Loh, datang ke sana itu kan meninggalkan sekian daras di daurah. Barangkali. Nah, itu kan dijemput diantaranya sama Abdul Hakam. Ini yang suka yang mentakwil hadis dengan seenaknya sendiri ini. Ini orang berbahaya ini. Ya. Sekian hadis dia takwil dengan anunya dia sendiri. Seperti itu. Nah, dan sudah lewatlah bantahannya. Hati-hati dengan orang ini ya. Abdul Hakam ini terkait dengan menyebutkan hadis-hadis terkhusus ketika dia menjaga fitnah ini. Sampai Syekh Salah Kantus itu membantah khusus. Seperti itu. Nah, ini orang ini ngomongnya parah. Al-Muhim itu sudah lewat bersama kita bandahnya. Syekhnya di sini, dia Abdul Hakam ini ikut jemput. Nah, Afwan, bukan Abdul Hakam, tapi yang saya ingat yaitu Abdul Mu'ti. Nah, Abdul Mu'ti ketika itu. Bisa jadi sama Abdul Hakam atau tidak. Namun yang turun dari mobil, ya terus masuk ke rumah Masyaikh untuk menjemput itu adalah Abdul Mu'ti.
Al-muhim ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat bagaimana ini pengamalan. Nah, pengamalan ya Ustaz Muhammad. Pengamalan mana ini sekarang pengamalannya? Katanya bersama ulama, mengikuti ulama. Ulama datang nggak mau didatangi. Mana adabnya seperti itu? Tadi itu ya, Afan terlewat. Dalam Banil Tizam tadi itu, yang Suluh itu kan kemudian Ustaz Lukman melalui Sanalfian dan juga, setidak yang lainnya, atau satu lagi, dalam sebuah WA, grup WA yang di situ isinya hanya khusus beberapa asatidzah Jumhur dan juga beberapa asatidzah Jember. Itu kan meminta, bertanya, ayo asatidzah gimana nih, apa langkah yang kita bisa lakukan ini untuk mewujudkan Suluh ini ben iltizam. Artinya Salman berusaha mengajak, ayo koordinasi lagi, ta'awun lagi. Sebagaimana isi dari Bayan Iltizam Suluh itu, mengamalkan, kan? Berusaha mengamalkan. Seperti itu. Namun yang Ustadz Komar, Anda melihat pondok Anda masih banyak kekurangan, Anda ingin membenahi pondok Anda dulu. Sama, Ustadz Muhammad juga kurang lebih jawabnya seperti itu. Pondok, kita ingin pondok saya dulu, Anda dulu yang kita benahi. Padahal dia juga pondok-pondok yang lain. Bukan hanya pondoknya yang diurusi. Tapi, kalau ada urusan dengan Jember, dalam rangka Suluh, nggak mau. Coba lihat main-mainnya. Kita WA salam nggak dibalas setelah Ben Iltizam, mereka yang ngajak dengan nama Allah, mereka yang minta. Main-main. Nah, ini kan ulama memang bisa dibodohi gitu. Karena mantau ulama kita ini. Tapi sabarnya luar biasa. Ini sudah akhirnya daurah Imam Muzani yang pertama. Akhirnya tanggal 26 Agustus 2022. Atau tanggal 28 Muharram 1444. Daurah Imamul Muzani yang pertama. Akhirnya ya sudah Syekh Arafat, Syekh Salah Kantus, juga Syekh Munir Asadi, hafizahumullah jami'an, dia nurut datang ke sana, ada Asatidzah Jumhur saja, gak Jember gak ada. Nah, mereka bertiga masyayikh ini, masyayikh al-fudala ini datang menemui Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Nah, itu kan kemudian Syekh Arafat mengingkari mereka. Kenapa kalian nggak menyebarkan sautia tersebut? Syekh sautia audio dari Syekh Abdul Al-Bukhari. Nah, kata salah satu di antara mereka, ya sudah. Di mana? Terus bersama terjemahannya tidak. Nah, oh iya tidak bersama terjemahannya. Yang lainnya nggak ada yang menyebarkan. Itu, seingat Ana, disebar itu ketika proses suluh itu, di sebagian grup Salafi Indonesia. Sebagian saja. Kalau di channel-channel, Asatidzah Jumhur tidak ada. Ketika itu ya. Nah, pada bulan-bulan Agustus tadi itu, 2021. Nah, itu hanya sebagian dari grup Salafi Indonesia. Nah, akhirnya di antara isi dari pertemuan Villa Firdaus itu kan di antaranya. Dan ini sebenarnya Syekh Arafat. Bisa ditanyakan ke Syekh Munir, ke Syekh Salah Kantus. Apa itu? Terjadi suluh, ya sudah sepakat, dah. Suluh, dah. Terus apa? Ada kesepakatan ittifaq apa? Nukmil as-sulh fil Madinah. Coba kita lihat. Dilanjutkan ini suluh yang sudah bagus ini, karena Syekh ketika itu melihat, wah ini tampaknya sudah jujur, sudah mau suluh, ya ayo deh. Dan mereka menyepakati memang melanjutkan suluh ini nanti di Jalsah Madinah. Seperti itu. Ingat ya, di antara isi suluh atau isi dari pertemuan di Villa Firdaus tanggal 26 Agustus 2022 atau tanggal 28 Muharram 1444 itu di antara isinya
melanjutkan sulh di Al-Madinah. Jadi nanti ketemu lagi dengan Syekh Abdul Bukhari dari pihak Salukman juga dan dari pihak Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Di antara isi dari pertemuan tersebut juga, ini lihat main-mainnya lagi nih. Asatidzah Jumhur nih, pengamalannya ini, lihat amalannya Asatidzah Jumhur. Apa itu? Syekh Arafat meminta kepada Asatidzah Jumhur untuk agar sautiyah itu disebar fi mawaqi'ikum, fi hisabatikum. Unshuruha al-an. Unshuruha wanshuru at-tarjamah. Syekh Arafat meminta untuk disebar sekarang, ya. Ketika itu ya, tanggal 26 Agustus ya, 2022. Disebar sekarang, tolong, sebar sekarang ini. Sautiyah Syekh Abdul Bukhari. Juga apa? Terjemahkan sekarang. Nih, terjemah sebar juga. Seperti itu. Sudah masing-masing Asatidzah Jumhur mengeluarkan sepinnya. Ternyata yang disebar cuma sautiyahnya saja yang bahasa Arab. Lah, ikhwan akhwat ummah kan banyak yang nggak bisa bahasa Arab. Terjemahannya nggak disebar. Dan Syekh minta ketika itu. Makanya besoknya kemudian Syekh langsung menghubungi Asatidzah Jumhur untuk meminta terjemahnya juga sebar. Kurang lebih seperti itu. Baru setelah itu disebar. Coba lihat. Main-main gitu. Makanya ketika itu di daurah yang pertama, karena Asatidzah Jumhur ketika itu kan dia daurah. Ya sudah akhirnya disebar terjemahannya. Sautiyahnya Syekh Abdul Bukhari yang selama disembunyikan juga akhirnya sebar. Ya Syekh alhamdulillah senang. Syekh menurutkan dalam daurah tersebut kan, yang pertama itu sudah tahu semua insyaallah mungkin. Bahwa Asatidzah Jumhur bersama ulama dipujilah. Nah, dalam rangka apa? Jam'ul kalimah. Seperti itu. Kok ya subhanallah. Nah, akhirnya tanggal 9 September atau tanggal 12 Safar 1444 Hijriah. Atau yang bertepatan dengan 9 September 2022. Berarti kurang lebih ini sekitar ya 2 minggu lebih setelah jalsah pertemuan di rumah Firdaus. Ya, coba lihat di antara jangan lupakan pertemuan Firdaus di antaranya apa? Kesepakatan untuk melanjutkan sulh di Madinah di hadapan Syekh Abdul Bukhari. Di jalsah tersebut yang terjadi sampai Syekh Arafat kaget. Seperti itu. Sampai Syekh Arafat itu ngomong kata Asatidzah Jumhur di jalsah Madinah itu. Alam nattafiq ala hadza. Bukan kita sudah sepakat untuk melanjutkan ini, melanjutkan sulh di sini. Katanya gitu dia, kata Syekh Arafat sakat dia. Yang terjadi malah Usalukman diserang. Nah, seperti itu dalam jalsah Madinah itu. Oleh Asatidzah Jumhur. Katanya mau melanjutkan sulh. Nah, lihat, sekali lagi ingkar janji terhadap kesepakatan yang mereka sepakati. Di hadapan 3 masyayikh. Syekh Arafat, Syekh Munir, dan Syekh Salah Kantush. Hafidhahumullahu jami'an. Nah ini pengamalan kayak gini yang gimana? Terus mau dikatakan bersama ulama. Yang terjadi di jalsah Madinah itu akhirnya wah yang 100 somatnya ini menyerang ini Luqmani salafi lakinnam sayyi. Seperti itu. Nah, di situ kemudian yang Syekh Abdul Bukhari menasihatkan kepada ini Ustaz Said ini ya kan. Kun abdan lillah. Jadilah hamba Allah. Wala takun abdan li ghairihi, jangan jadi hamba selain Allah. Jadi hambanya Allah. Nah, ya enggak gimana mau mencela Salukman tanpa hujah. Seperti itu. Ditanya sakat. Coba lihat, ingkar janji. Barakallahu fikum. Tidak heran kemudian akhirnya pada tanggal atau pada daurah kedua siapa ditanya, di mana
Anda tahun lalu mengatakan Azhar Jumhur bersama ulama. Sekarang mengatakan laisu ma'al ulama. Sekarang mengatakan tidak bersama ulama. Iya. Nah, dulu kita bersujud, mereka katanya mau solo, dan Syekh kemudian menceritakan yang tadi. Janjinya mau solo di Madinah melanjutkan, tapi ternyata enggak ada, diingkari. Seperti itu. Nah, awalnya mau langsung diminta Syekh untuk menyebarkan bersama terjemahannya, ini enggak dilakukan terjemahannya. Main-main. Jadi, kalau dalam fitnah ini bukan anak yang ngomong ya. Syekh Arafat, hafizahullah ta'ala. Seorang alim, disebut oleh Syekh Ubaid, rahimahullah. Yang dinukil oleh Syekh Abdulillah. Syekh Arafat mengatakan bahwa mereka haula laisu ma'al ulama. Di dalam fitnah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan bahwa Asy-Syafi'iyah Jumhur tidak bersama ulama. Kenapa? Ya itu betul. Betul katanya ini Ustaz Muhammad Sewet ini. Nggak mengikuti bimbingan ulama. Seperti itu. Jadi ini manis di bibir ini Ustaz. Belum lagi ketika itu di mana Ustaz Muhammad Sewet pada daurah Imam Al-Muzani yang kedua. Jadi sehari sebelum Syekh Arafat mengatakan bahwa Asy-Syafi'iyah Jumhur itu laisu ma'al ulama, sehari sebelumnya Ustaz Muhammad Sawit ini bohong. Seperti itu. Jadi ditanya, apakah sikap asatidzah terhadap Ustaz Lukman dan yang bersamanya tidak dikatakan hulu, terlalu keras dan ekstrim? Seperti itu. Nah, yang dimana Ustaz Muhammad kan ketika itu, jadi sehari sebelumnya ya, 30 Juli atau 12 Muharram 1445. Sehari setelahnya, tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah atau 31 Juli 2023, Syekh Arafat mengatakan itu. Bahwa Asy-Syafi'iyah Jumhur ini laisu ma'al ulama, tidak bersama ulama. Nah, 12 Muharramnya atau 30 Juli 2023, Ustaz Muhammad tanya itu. Apakah sikap asatidzah terhadap Ustaz Lukman dan yang bersamanya tidak dikatakan hulu, terlalu keras dan ekstrim? Kata Ustaz Muhammad apa? Pertama, apa yang dilakukan oleh asatidzah? Kedua, apa yang diucapkan oleh asatidzah? Seperti itu. Itu kan sambil bersumpah juga Ustaz Muhammad. Uqsimu billah. Nah, saya tidak mengatakan tahdzir. Seperti itu. Jadi maksudnya yang mana yang ekstrim? Gitu kata Ustaz Muhammad. Terus Ustaz Muhammad juga bilang, Muhammad Asyawat ya, nggak pernah asatidzah mengatakan jangan atau tahdzir. Ini bohongnya itu loh. Nah, ya kalau dengan lafaz masih tahdzir, ya memang mungkin, nggak ada mungkin ya. Tapi coba lihat itu Abu Hamzah. Tanggal 31 Juli 2020 yang mengatakan nanti pondok Minhajul Asa Jember mau meledak. Seperti itu. Dan yang lainnya. Suruh cabut anaknya dari pondok Jember. Sasar Bini itu. Nah, yang mengatakan mau bersama Jember atau tidak, kurang lebih begitu. Belum lagi si Zuhair Syarifnya yang mengatakan bahwa penyimpangan Salukman nih, penyimpangan. Dikatakan menyimpang. Dan ini antum sudah paham lah. Ini bohong. Seperti itu. Enggak pernah asatidzah mengatakan jangan atau tahdzir. Ya Ustaz, makna tahdzir, lafadznya enggak mesti harus tahdzir. Dengan kata-kata tahdzir. Tapi kalau makna ini banyak sudah. Seperti itu. Yang tadi disebutkan yang satu sama enak. Karena lebih baik melihat wajah hizbi. Yang gentleman dari melihat wajah ini yang pelintat-pelintut. Nah, ini kan sudah kalimat-kalimat ta'an. Yang berisi. Makanya Syekh Abdul Bukhari menyebutkan apa dalam sahihnya? Ta'lib hasutan. Hasutan apa sih? Menghas. Kata Asy-Syafi'iyah Jumhur itu menghas. Untuk orang menjauhi Jember. Itu adalah makna takdir. Bohong ini Ustaz Muhammad Sawit ini. Sebisanya tanggal 12 Muharram 1445 atau 30 Juli 2023 bilang seperti itu. Enggak pernah saya mengatakan jangan atau takdir. Ini mau bermain kata ini. Mau bermain lidah ini. Orang satu ini.
Jadi maksudnya yang mana yang ekstrim? Nah itu tindakan itu. Ini kan perpecahan semua ini ulah siapa? Seperti itu. Yang Syekh Abdul Al-Bukhari tadi dalam saudianya mengatakan, la tusyawwihuha bimithli hadhil af'al. Jangan mencoreng-moreng nama baik dakwah ini dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya, gimana sih? Nah, jadi kembali kepada ucapan Ustaz Muhammad Asyaf di Cilegon kemarin itu, 1 Rabiul Awal itu manis di bibir. Betul, isinya betul. Sebagiannya ya, yang mengatakan bahwa yang mengikuti dan tidak mengikuti, itu yang mengikuti ya, dan dengan amalan. Betul. Amalannya mana? Asyidah jumhur. Nah, kata cuma fokus tarbiyah. Oh, bukan hanya itu isinya nasihat dari para ulama kita dalam fitnah ini. Nah, jangan dipotong banyak, Ustaz. Bimbingan ulama kita yang banyak itu. Nah, ulama siapa yang hanya mengatakan seperti itu? Kita tanya ini, ulama siapa ini? Yang mengatakan hanya seperti itu. Yang mengatakan bahwa fokus. Jangan berbicara fitnah. Fokus pada belajar. Hanya ini saja. Ulama siapa? Rujuk. Syekh Bukhari sudah minta untuk rujuk. Kalian tidak melakukan asyidah jumhur. Dari celaan-celaan terhadap Ustaz Lukman. Tadi yang Syekh Arafat melanjutkan ittifaq, sudah sepakat tuh untuk melanjutkan sulh di Madinah, yang terjadi malah nyerang Ustaz Lukman, sulh. Seperti ingkar janji. Nah, sehingga barakallahu fikum dikatakan di sini dipegang kuat-kuat. Dan dimaksud adalah asyidah jumhur yang megang kuat-kuat bimbingan dan fatwa ulama lebih fitnah ini, maka anak katakan kalau memang ini yang dimaksud adalah asyidah jumhur, maka anak katakan bahwa orang ini pendusta kadzdzab. Berapa kali berbohong orang ini? Kalau memang betul yang dimaukan adalah asyidah jumhur. Seperti itu. Jadi ngikut dengan tidak ngikut pada amalan betul ya Ustaz, sodakta. Tunjukkan amalan kalian. Seperti itu. Barakallahu fikum. Wa billah rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Ya. Ustaz Muhammad ini kalau ditanya bisa jadi memang jawabannya Mas. Seperti kasus Kardus dan Kardus Supermi dan Aqua. Seperti sekarang kasus kemarin ini Cilegon. Tapi dalam pengamalannya itu udah jauh sekali. Nah, beda dengan Ustaz Lukman yang bersama Jember. Diminta oleh ulama, lakukan. Minta ini, lakukan. Minta ini, lakukan. Sehingga ini yang mau ke Jember masih kita. Syekh Abdul Bukhari sering sekali ngisi musyarakah dalam bentuk telepon ke daurah Imamul Muzani. Seperti itu. Bersama ulama, mengikuti ulama, tapi ulama datang loh, nggak didatangi. Malah membuat daurah atau muhadarah tadi. Ya, hati-hati. Nah, kalau sudah urusnya fitnah ini, ya, saya jujur itu jangan dipegang omongannya sudah. Seperti itu. Beberapa kali kita dapati dusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ini beberapa yang bisa Anda luruskan. Ini beberapa hal yang bisa Anda sampaikan sebagai bentuk sanggahan dan kritikan serta nasihat kepada Ustaz Muhammad Asyaf. Hadahullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya sebagai penjelas. Maka minas shawab fa minallahi wahdah wa maka minal khata' fa minni wa minasyaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.